Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Ibu dan Bapak dosen pengampu kami, yaitu Ibu Nunung Nurjanah dan Bapak Idris Effendi dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi di sini saya sebagai perwakilan teman-teman kelompok 3 untuk membuka hasil diskusi kami dengan judul Analisis Model Desain Pembelajaran Dick and Carey, Esur, Gerald Ikem, Smith and Regan, Eddy, dan Front End System Design oleh W. Beats. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Deswita dan teman-teman anggota kelompok saya yaitu Adinda Mahardika, Kinanta Lirastika, Selvi Husnaya, dan Talita Rahmah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi di slide ini saya akan membahas pengertian analisis model desain pembelajaran. Pengertian secara umum dari analisis model desain pembelajaran yaitu suatu cara atau teknik penyajian sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman proses pembelajaran agar tercapai tujuan dari sebuah pembelajaran tersebut. Secara singkat, pengertian dari analisis model desain pembelajaran yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas 6 teori analisis model desain pembelajaran, yaitu yang pertama, Dick and Carey, yang kedua, Esur, yang ketiga, Gerald Ikem, yang keempat, Smith and Regan, yang kelima, Eddy, dan yang keenam yaitu Front End System Design oleh W. Beats. Disimak ya videonya teman-teman. Baik, pada slide ini saya Dinda Mardika akan menjelaskan mengenai analisis model desain pembelajaran Dick and Carey. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahu apa sih analisis model desain pembelajaran Dick and Carey ini. Jadi, analisis model pembelajaran Dick and Carey ini adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang instruksi yang berfokus pada pencapaian tujuan belajar. Model ini dikenal dengan nama model sistem desain instruksional dan terdiri dari beberapa langkah yang saling berhubungan satu sama lain, mempunyai tujuan untuk memastikan efektivitas proses pembelajaran. Kemudian, Dick dan kawan-kawan mengembangkan model desain sistem pembelajaran ini berdasarkan pemikiran dan karya besar Robert M. Gachner yang berjudul The Condition of Learning. Dalam edisi pertama, buku ini menggunakan suatu pendekatan sistem dan teori belajar behavioristik yang menekankan pada respon siswa terhadap situasi stimulus yang dihadirkan. Kemudian edisi selanjutnya, Dick memasukkan unsur dan pandangan kognitif dalam proses belajar dan pembelajaran di dalam bukunya. Berikut adalah beberapa tahapan dari model desain instruksional Dick and Carey. Yang pertama itu ada mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran ini sendiri adalah menentukan apa yang dihendaki oleh guru agar dapat dilakukan oleh peserta didik selesai mereka mengikuti pembelajaran. Batas tujuan ini sendiri dapat dilihat dari standar kompetensi, kebutuhan kurikulum, kesulitan belajar, serta karakteristik peserta didik. Kemudian, selanjutnya ada melakukan analisis pembelajaran. Jadi setelah mengetahui tujuan pembelajaran ini, guru hendaknya menentukan jenis pembelajaran yang akan dihendaki oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran ini perlu dianalisis untuk mengenali keterampilan-keterampilan yang mengharuskan peserta didik untuk menguasai materi dan langkah-langkah prosedur yang ada atau yang harus diikuti peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran tertentu. Kemudian selanjutnya itu ada
mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik. Di samping mengenal keterampilan-keterampilan bawahan dan langkah-langkah prosedural yang harus dimasukkan ke dalam pembelajaran, maka perlu untuk mengenali keterampilan tertentu yang harus dimiliki peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini bukan berarti menyusun daftar semua hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik, melainkan hanya mengenali keterampilan-keterampilan tertentu yang harus dimiliki peserta didik untuk memulai pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Atas dasar analisis pembelajaran dan keterangan tentang tingkah laku, pembelajaran menyusun pernyataan spesifik tentang keterampilan apa yang akan dimiliki oleh peserta didik ketika telah menyelesaikan proses pembelajaran. Pernyataan yang dijabarkan dari keterampilan-keterampilan yang dikenali dengan jalan melakukan analisis pembelajaran ini. Perlu menyebutkan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, serta kondisi perbuatan yang menunjukkan keterampilan tersebut dan kriteria performa rinci yang berhasil. Kemudian, selanjutnya, mengembangkan tes acuan kriteria. Di sini berdasarkan tujuan khusus atau kompetensi dasar yang telah dirumuskan, guru menyusun butir-butir penilaian yang sejajar yang dapat mengukur kemampuan peserta didik untuk mencapai apa yang dicantumkan dalam kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Tekanan utama diletakkan pada mengaitkan pada jenis tingkah laku yang disebutkan dalam tujuan dengan apa yang diminta dari butir-butir tersebut. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, dengan adanya keterangan-keterangan dari langkah-langkah sebelumnya, guru harus memulai strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran dan menentukan media apa yang cocok untuk dapat digunakan dalam mencapai tujuan akhir. Bagian-bagian strategi pembelajaran dapat dilihat dari kegiatan pra-pembelajaran, inti, kemudian penutup. Selanjutnya ada mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Langkah ini didasarkan atas strategi pembelajaran. Kegiatan mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran ini meliputi buku petunjuk peserta didik, bahan ajar, tes, dan buku pegangan guru. Keputusan untuk mengembangkan bahan ajar pada dasarnya tergantung pada jenis pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian ada merancang dan melakukan evaluasi formatif. Kegiatan ini adalah melakukan serangkaian penilaian dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai identifikasi bagaimana teknik-teknik dalam menyempurnakan rencana pembelajaran. Selanjutnya ada merevisi pembelajaran. Dari data penilaian formatif, kemudian dianalisis sebagai usaha untuk mengenali kesulitan-kesulitan tersebut dengan kekurangan tertentu dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, ada melakukan evaluasi sumatif. Langkah ini mempunyai arti mengadakan tindakan penilaian secara keseluruhan yang dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir. Oleh karena itu, idealnya penilaian ini tidak hanya melibatkan guru, namun juga tim evaluator yang independen. Nama saya Pinantari Rastika. Untuk analisis model desain pembelajaran berikutnya yaitu model Azure. Pengertian model Azure. Jadi model Azure ini dikemukakan oleh Smaldino, James D. Russell, Robert Hennis, dan juga Michael Molenda pada tahun 2005.
Assure sendiri merupakan suatu kata yang memiliki arti khusus dalam bahasa Inggris, yaitu make sure, atau dalam bahasa Indonesia artinya meyakinkan. Model Assure ini merupakan model desain pembelajaran yang bersifat praktis dan mudah diimplementasikan untuk mendesain aktivitas pembelajaran, baik yang sifatnya individual maupun yang sifatnya klasikal. Nah, kata Assure ini diambil dari setiap awalan kata yang merupakan singkatan dari komponen-komponen pendukungnya. Untuk komponen yang pertama yaitu analyze learner, atau artinya menganalisis peserta didik. Nah, jadi pada komponen ini beberapa hal yang perlu dianalisis, diantaranya karakteristik umum siswa, kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa, gaya belajar siswa, dan juga aspek psikologis dari siswa. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu state objective, atau artinya tujuan pembelajaran. Nah, ketika merumuskan tujuan pembelajaran ini kita perlu memperhatikan 4 poin penting, yaitu ABCD. Yang pertama yaitu audience, yang dimana peserta didik dengan karakteristiknya perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua B atau behavior, yaitu menjabarkan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga condition, yaitu situasi atau kondisi yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan baik. Dan yang terakhir D atau degree, yaitu persyaratan khusus yang dirumuskan sebagai standar baku pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari silabus, kurikulum, informasi yang sudah tercatat dalam buku, atau dirumuskan sendiri oleh pendidik. Yaitu S yang berarti select method, media, and materials, yang artinya memilih media, metode pembelajaran, dan juga bahan ajar. Nah, dalam poin ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu memilih media atau bahan ajar yang ada, kemudian memodifikasi bahan ajar yang sudah tersedia, atau memproduksi bahan ajar baru. Nah, kemudian untuk 3 tahapan penting yang perlu dilakukan dalam merumuskan bahan ajar ini. Yang pertama yaitu menentukan metode yang tepat untuk kegiatan pembelajaran, kemudian memilih format media yang akan digunakan, dan yang terakhir memilih, merancang, dan memodifikasi atau memproduksi bahan ajar sendiri. Kemudian komponen yang keempat yaitu U, yang berarti utilize materials, atau artinya memanfaatkan bahan ajar. Nah, Semaldina mengungkapkan rumus 5P untuk memanfaatkan bahan ajar ini. Yang pertama yaitu preview the materials, atau mengkaji bahan ajar, prepare the materials, atau menyiapkan bahan ajar, prepare the environment, atau menyiapkan lingkungan, kemudian prepare the learner, atau menyiapkan peserta didik, kemudian prepare atau provide the learning experience, yang artinya menentukan pengalaman belajar. Nah, pada komponen ini pendidik terlebih dahulu perlu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa komponen-komponen pendukung tersebut dapat berfungsi secara efektif untuk digunakan dalam situasi kegiatan pembelajaran. Lalu komponen yang kelima yaitu R atau require learning participation, atau melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran ini akan lebih mudah mempelajari materi yang disajikan oleh guru dan membuka peluang peserta didik untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Pada proses pembelajaran ini memerlukan keterlibatan mental dan siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang sedang dipelajari. Lalu komponen terakhir yaitu E atau evaluate and revise, yang artinya mengevaluasi dan merevisi program atau kegiatan pembelajaran. Nah, proses evaluasi ini dilakukan terhadap semua komponen pembelajaran untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program pembelajaran. Nah, demikian juga evaluasi ini berguna untuk menilai apakah seluruh proses pembelajaran yang telah dilakukan ini sudah berjalan dengan baik atau belum, ataukah ada proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan atau direvisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran mengajar sendiri ke depannya. Nah, contoh pertanyaan yang perlu dilakukan untuk menilai efektivitas program pembelajaran ini yaitu apakah siswa telah dapat mencapai tujuan pembelajarannya, kemudian apakah metode, media, dan bahan ajar yang disajikan ini sudah sesuai dan membantu untuk berlangsungnya proses belajar siswa, dan apakah siswa dapat terlibat aktif dalam materi atau pembelajaran yang sedang dilakukan.
Sekian untuk penyampaian model pembelajaran Azure. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Selvia Usnaya. Selanjutnya kita akan membahas materi di atas ini adalah analisis model pembelajaran Jirol Ikem. Sebelum kita lanjut ke materi yang di atas ini, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran Jirol Ikem? Apa ada yang tahu? Oke, mari kita simak. Jadi model pembelajaran Jirol Ikem ini menurut Gustafsson dan Branch merupakan model pembelajaran yang berfokus pada perencanaan kurikulum. Model ini juga menekankan pada karakteristik siswa dan proses berkelanjutan dalam perencanaan pembelajaran. Model ini termaksud dalam taksonomi model yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran klasikal dan individual. Model ini bisa dilakukan oleh guru dalam menciptakan proses pembelajaran secara langsung atau di dalam kelas dengan cara yang menarik, efektif, dan efisien. Selanjutnya model desain instruksional Jirol Ikem. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran ini adalah melibatkan penentuan masalah atau kebutuhan pembelajaran yang perlu diatasi serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran tersebut. Yang kedua ada menentukan dan menganalisis karakteristik siswa. Nah, ini tuh maksudnya karakteristik siswa itu seperti kebutuhan, kemampuan, minat, gaya belajar. Itu dianalisis untuk memastikan bahwa desain pembelajaran ini itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka sebagai murid gitu ya. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran khusus bagi siswa. Tujuan ini tuh harus jelas ya, agar siswa mengetahui apa yang diharapkan dari pendidik atau guru itu. Yang keempat, membuat sistematika penyampaian materi pelajaran secara sistematik dan logis. Nah, memilih materi yang terbuka, terus relevan, dan sesuai dengan tujuan instruksional adalah langkah krusial. Materi harus dapat menarik minat siswa dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Tahap ini melibatkan pemilihan dan identifikasi materi atau konten pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah merancang strategi pembelajaran. Sebelum memulai proses pembelajaran, paling utama untuk melakukan tes awal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Ini itu membantu pendidik menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kemampuan siswa. Nah, yang keenam itu menetapkan metode untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, strategi pengajaran ini harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional dan karakteristiknya siswa. Ini bisa mencakup metode pengajaran langsung, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengembangkan instrumen evaluasi. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan profesional ini bisa dilakukan melalui tes formatif dan sumatif, terus penilaian diri dan penilaian oleh rekan kerjanya, rekan sejawat. Terus selanjutnya terakhir adalah memilih sumber-sumber yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran. Ya, ini
itu menyiapkan fasilitas dalam sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran sangat penting ya. Itu tuh meliputi ruang kelas, alat peraga, teknologi, informasi, dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya ada faktor penting yang mendasari penggunaan model Girol ICAM. Yang pertama, kesiapan siswa dalam mencapai tujuan dan kompetensi pembelajaran. Kedua, karakteristik siswa dan strategi pembelajaran. Ketiga, sumber dan media belajar yang tepat. Keempat, dukungan terhadap keberhasilan belajar siswa. Kelima, menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, revisi untuk membuat program pembelajaran efektif dan efisien. Nah, keunggulan dari model pembelajaran Girol ICAM ini yang pertama ada fleksibel. Nah, model pembelajaran CAM atau Girol ICAM adalah salah satunya itu karena fleksibelnya dan kemungkinannya untuk menyesuaikan dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan yang berbeda. Dalam model ini, guru dapat dengan mudah memodifikasi rencana pembelajaran untuk mencakup siswa yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan juga gaya belajar mereka. Ini adalah peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif dan inklusif terhadap perbedaan. Menggunakan model pembelajaran Girol ICAM, pendidik dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapat perhatian yang mereka perlukan dan membantu mereka berkembang secara sepenuhnya. Terus yang kedua itu berbasis siswa. Keunggulan lainnya dari model pembelajaran Girol ICAM ini adalah pendekatan berpusat pada siswa. Model ini memfokuskan pada siswa sehingga materi yang dipelajari menjadi relevan bagi mereka dan merasa materi yang dipelajari itu bermakna bagi mereka. Selain itu, dalam model ini siswa harus aktif dan kreatif dalam bekerja. Mereka banyak berpikir dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Tenaga siswanya juga dalam model ini adalah tugas khusus dari tenaga siswa. Pendekatan ini membuat pengalaman belajar siswa lebih berarti dan holistik. Ketiga, ini ada sistematis. Model pembelajaran CAM menonjol karena pendekatan yang sistematis dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran. Model ini memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur bagi guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Langkah-langkah dalam model CAM atau Girol ICAM mencakup analisis kebutuhan, menentukan tujuan pembelajaran, pemilihan media dan sumber belajar, serta evaluasi hasil belajar. Dengan pendekatan yang sistematis ini, guru dapat mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam pembelajaran secara efektif serta memastikan bahwa tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran ini tadi tercapai dengan baik. Keunggulan ini tuh membuat model pembelajaran Girol ICAM menjadi pilihan yang solid lah ya bagi pendidik yang menginginkan proses pembelajaran terorganisasi dan efisien. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah implementasi model pembelajaran CAM atau model pembelajaran Girol ICAM. Implementasi CAM memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Pendidikan harus mempertimbangkan setiap komponen secara mendalam dan melakukan penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan siswa. Model ini dapat diterapkan di berbagai tingkat pendidikan dan bidang studi. Beberapa contoh aplikasi model CAM ini meliputi yang pertama adalah pengajaran di sekolah dasar. Pendidikan dapat menggunakan model ini untuk merancang kurikulum yang menarik bagi anak-anak dengan mempertimbangkan gaya belajar mereka. Yang kedua adalah pendidikan tinggi. Di perguruan tinggi, dosen dapat menggunakan model ini untuk merancang kursus yang lebih interaktif dan berbasis proyek.
Yang ketiga ada pelatihan profesional. Dalam konteks pelatihan karyawan atau pengembangan profesional, model camp dapat membantu merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan peserta tersebut. Oke, cukup sekian. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke model desain pembelajaran menurut Smith dan Ragan. Smith dan Ragan dalam Pribadi tahun 2010 menyebutkan bahwa desain sistem pembelajaran tersebut adalah proses sistematik yang dilakukan dengan menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran menjadi rancangan yang dapat diimplementasikan dalam bahan dan aktivitas pembelajaran. Baik, selanjutnya masuk ke langkah-langkah dari model desain pembelajaran menurut Smith dan Ragan. Yang pertama ada analisis lingkungan belajar, proses yang terlibat dalam mengevaluasi kebutuhan untuk pembelajaran serta kondisi lingkungan di mana program pembelajaran akan dilaksanakan. Kita harus menganalisis lingkungan belajar kita kayak apa, kondisi kelas kita kayak apa, karena cara penyampaian materi kita nanti harus padan dengan lingkungan pembelajaran. Yang kedua ada analisis karakteristik siswa. Langkah ini mengidentifikasi dan memahami karakteristik individu yang akan mengikuti program pembelajaran. Yang ketiga ada analisis tugas pembelajaran. Proses ini berguna untuk mengidentifikasi tugas-tugas dan langkah-langkah yang diperlukan agar individu mencapai tingkat kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Dan yang keempat ada menulis butir tes. Ini berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, menilai efektivitas desain pembelajaran, memberi feedback, dan mengarahkan fokus pembelajaran. Baik, yang kelima ada menentukan strategi pembelajaran. Proses untuk merencanakan cara mengelola pembelajaran sehingga dapat membantu siswa mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Yang keenam ada produksi program pembelajaran. Hal ini melibatkan penerjemahan desain pembelajaran ke dalam materi ajar atau program pembelajaran yang konkret. Ini melibatkan proses pembuatan bahan ajar atau pengembangan konten pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada evaluasi, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam draft program pembelajaran yang telah disusun, sehingga dapat direvisi secara tepat waktu. Dan terakhir ada revisi program pembelajaran atau program belajar. Langkah ini memperbaiki kelemahan yang ada dalam program pembelajaran. Harapannya, program pembelajaran selanjutnya dapat lebih berkualitas dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, pada slide ini, saya Fatia Deswita yang akan membahas analisis model desain pembelajaran EDI. Disimak ya, teman-teman. Oke, baik. Di sini saya akan membahas pengertian analisis model desain pembelajaran EDI. Nah, McGriff dan Kaminsky dalam Arkun dan Akoyunlu tahun 2008 menyatakan model belajar EDI adalah sebuah desain model pembelajaran yang valid untuk segala jenis pendidikan. Merupakan model belajar yang didesain secara sistematis dalam mewujudkan proses belajar yang kreatif, efektif, dan efisien tanpa mengorbankan keterampilan berpikir kritis siswa, di mana rancangan model pembelajaran ini bersifat efektif dan sederhana yang diwujudkan dalam langkah pembelajaran yang sesuai. Nah, pada model pembelajaran EDI ini berlandasan pada pendekatan sistem yang efektif dan efisien, serta prosesnya yang bersifat interaktif antara siswa dengan guru dan lingkungannya. Hasil evaluasi setiap langkah pembelajaran dapat membawa pengembangan pembelajaran ke langkah atau fase selanjutnya menurut Junaidi tahun 2019. Nah, model EDI ini menggunakan 5 tahapan pengembangan. Tahapan yang pertama yaitu tahap analisis. Analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu melakukan need assessment atau analisis kebutuhan,
Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan dan melakukan analisis tugas atau task analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab sebuah kesenjangan kinerja pembelajaran. Untuk memenuhi tahap analisis ini, guru harus mampu untuk menentukan instruksi yang akan menutupi kekosongan atau kesenjangan, mengemukakan tingkat yang akan menutup kesenjangan dalam kinerja berdasarkan bukti empiris tentang potensi untuk keberhasilan pembelajaran. Tahap kedua adalah desain atau perancangan. Desain merupakan langkah kedua dari model desain sistem pembelajaran EDI. Pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam desain adalah menentukan pengalaman belajar atau learning experience yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Langkah desain harus menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran yang didesain dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan performa atau performance gap yang terjadi pada diri siswa. Tahap ketiga yaitu development atau pengembangan. Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model desain sistem pembelajaran EDI. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar atau learning material untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan dan memvalidasi sumber belajar yang dipilih, sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan mesti diidentifikasi oleh guru untuk menyelesaikan tahap pengembangan ini. Setelah itu, untuk implementasi pengajaran yang direncanakan pemilihan atau pengembangan seluruh alat yang diperlukan, kemudian mengevaluasi output pembelajaran dan menuntaskan tahap yang tersisa dari rangkaian desain pembelajaran EDI. Ini menurut Branch tahun 2009. Hasil dari tahapan ini diharapkan guru dapat menghasilkan seperangkat sumber belajar yang lengkap seperti seluruh isi, strategi pembelajaran, dan RPP lainnya. Tahap keempat yaitu implementasi atau eksekusi. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran EDI. Nah, langkah implementasi ini sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. Langkah ini memang mempunyai makna adanya penyampaian materi pembelajaran dari guru atau instruktur kepada siswa. Tujuan utama tahap implementasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan siswa. Yang ketiga yaitu menghasilkan output kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam diri siswa. Nah, selanjutnya langkah terakhir atau yang kelima dari model desain sistem pembelajaran EDI adalah evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada setiap akhir tatap muka mingguan atau bisa disebut dengan ujian tengah semester atau UTS, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau satu semester atau bisa disebut dengan UAS, ujian akhir semester. Evaluasi sumatif ini mengukur kompetensi akhir dari mata pelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
hasil evaluasi dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada pihak pengguna model atau metode. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh model atau metode tersebut. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan dari analisis model desain pembelajaran EDI. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis model desain pembelajaran Prompt and System Design. Jadi, menurut A.W. Batts ini, desain pembelajaran dengan model Prompt and System merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada analisis mendalam sebelum memulai merancang atau mengembangkan program pembelajaran. Batts ini menekankan bahwa dalam model ini penting untuk terlebih dahulu memahami kebutuhan pembelajaran, tujuan, karakteristik peserta didik, serta konteks atau lingkungan tempat pembelajaran tersebut akan berlangsung. Jadi, pada model desain instruksional front end system ini terdapat beberapa tahapan, yaitu ada 3 langkah. Langkah awal dalam model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Batts adalah mengembangkan kerangka isi atau materi pelajaran. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam langkah awal model Batts ini antara lain yang pertama, mengidentifikasi sasaran atau siswa, kemudian menganalisis kurikulum, menentukan isi materi pelajaran, dan menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, langkah kedua, Batts mengemukakan sebuah konsep yang dapat digunakan sebagai faktor untuk memilih jenis media dari teknologi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh. Konsep tersebut dikenal dengan istilah action, yang merupakan singkatan beberapa faktor yaitu akses, cost, teaching, function, interaction atau user, friendliness, organizational issues, lalu yang terakhir ada novelty dan speed. Kemudian langkah yang ketiga itu atau langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Batts yaitu penyampaian isi atau materi pelajaran kepada siswa yang mengikuti program sistem pendidikan jarak jauh. Dalam hal ini, siswa berperan sebagai target audiens. Untuk mendukung keberhasilan langkah ini diperlukan adanya beberapa sarana pendukung, yaitu gudang dan sarana penyimpanan dan bahan ajar, perpustakaan sebagai tempat mencari referensi untuk mengembangkan bahan ajar dan substansi. Yang terakhir ada kesimpulan. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi antara guru dan siswa, baik secara langsung seperti dalam kegiatan tatap muka, maupun secara tidak langsung melalui penggunaan berbagai media. Model pembelajaran adalah suatu pola atau rancangan yang bisa digunakan untuk menyusun kurikulum, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat, kita bisa memahami model yang dirancang oleh guru dan diterapkan kepada siswa, serta mengetahui sifat siswa, termasuk kekurangan dan kelebihan dari model tersebut. Menurut Smaglino tahun 2005, guru yang merancang model pembelajaran
juga harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang beragam. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami mengenai analisis model desain pembelajaran Dickey and Carey, Escher, Gerald E. Camp, Smith and Regan, Eddy, Front and System Design oleh W. Beats. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.